Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Jadi hari ini temanya seputar masalah the sense of belonging, etos kerja dan rasa bersyukur. Pertama, masalah kepemilikan. Ini masalahnya ketika kita merasa memiliki, ada konsekuensinya. Ketika kita tidak merasa memiliki juga ada konsekuensinya. Di sini ingin saya urai secara ringkas bahwa kepemilikan itu sejak kapan manusia memiliki sesuatu. Nggak usah masalah pribadi, tanah, negara pun yang membuat batas antara Libya dan Mesir itu siapa? Tanah kita Indonesia, Sabang Merauke punya negara Indonesia, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita bertanya, punya tanah segitu luas Sabang Merauke beli dari siapa? Itu juga punya masalah. Ya kan begitu. Dulu nenek moyang saya itu sebelum ada badan pertanahan sebuah negara, ya asal ambil patok saja, punya gue kan seperti prosesnya. Jadi sejak kapan kita mempunyai surat resmi hak kepemilikan atas sesuatu? Itu kan proses politik sesungguhnya. Iya kan? Ya, proses politik. Siapa yang menentukan? Yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Yang menang. Yang kalah yang nggak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah dasar kepemilikan. Jadi kalau kita lihat dari awal muasalnya, memang harus kita akui bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi kepemilikan kita sifatnya hanya kepemilikan sementara, namanya hak guna pakai sementara. Kita punya bukti logis bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, rumah, mobil, tanah, itu semuanya hanyalah hak guna pakai. Buktinya mana? Kapan-kapan semuanya pasti kita tinggalkan. Kalau sesuatu yang kita kumpulkan di akhirnya harus ditinggalkan, berarti kepemilikan kita abadi atau sementara. Sementara itu betul kita sadari. Tetapi juga kepemilikan perlu kita punya rasa memiliki. Karena dengan punya rasa memiliki pasti kita akan terdorong untuk merawat. Betul nggak? Pak Afkar punya mobil dan merasa dapat membeli dengan uang Anda dari gaji yang Anda kumpulkan sekian tahun lamanya, ya kan? Dan bisa Anda pakai untuk memenuhi kebutuhan transportasi sebagainya. Dengan rasa memiliki itu pasti Anda akan segera memperbaiki ketika mobil itu ada kerusakan. Betul nggak? Nah, mungkin poin ini yang akan kita bahas bersama. Artinya apapun yang kita miliki itu diperlukan ada the sense of belonging supaya kita merawatnya. Termasuk juga guru-guru yang ada di pesantren cadang ini. Itu juga jangan logikanya berpikir saya hanya menjual tenaga, setelah selesai mengajar ya tugas saya selesai, nanti pondok pesantren ini maju atau bangkrut bukan urusan saya. Itu kan akibat karena tidak punya rasa memiliki. Anda bekerja di sini, dapat gaji dari sini. Nah, kalau pondoknya bubar, Anda kan kehilangan sumber rezeki. Nah, itulah makanya anak-anak kita juga seperti itu yang belajar di sini. Ya, mereka menikmati pendidikan yang kita selenggarakan. Jadi yang kamar tidurnya, sekolahannya, ya jangan dirusak dong. Meja kursinya jangan dicoret-coret.
Ya, kalau buka pintu jangan ditajong dengan kaki, kan rusak jadinya. Ya, itu anak-anak ya gitu. Jadi kita harus menanamkan rasa memiliki itu sejak dini, bagaimanapun juga akan merawatnya. Perusahaan yang tempat kita bekerja itu jangan sebatas kita menjual tenaga, jual keringat, dapat upah. Mau maju silakan, bubar juga silakan. Itu kan karena tidak punya rasa memiliki. Ini sangat penting sekali. Istri juga sama, anak juga sama, perlu dirawat ya supaya awet sepanjang umurnya, kan gitu, semaksimal mungkin. Kan hebat kalau Anda punya mobil sampai 20 tahun masih bisa pakai. Nah, itu persoalannya. Jadi tetapi sebaliknya, ketika kita merasa memilikinya sebagai hak milik abadi, itu sudah melawan Tuhan. Karena pemilikan abadi hanya milik Tuhan. Karena dunia ini, langit, bumi, dan segala isinya adalah milik Tuhan semuanya itu. Dan Tuhan akan memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, akibat karena kita merasa memiliki, akan saya dialogkan dengan Pak Afkar. Pak Afkar punya mobil kan? Iya. Nah, ketika mobil itu hilang, dicuri orang, Anda sedih nggak? Sedih. Sedih. Pertanyaan saya, kenapa Anda sedih? Karena merasa memiliki. Karena memilikinya. Ada yang menjawab, ya karena ini mobil kredit, belum lunas. Saya tanya lagi, andai kan sudah lunas, lalu hilang, sedih nggak? Tetap sedih. Oke. Ada lagi yang beralasan mengatakan mobil itu cuma satu-satunya. Kalau Anda punya mobil 3, hilang 1, sedih nggak? Tetap sedih. Jadi kalau begitu, kesedihan yang Anda tanggung adalah akibat karena Anda merasa memiliki. Iya. Ketika yang hilang itu mobilnya Pak Camat, Anda sedih nggak? Tidak. Kenapa tidak sedih? Karena tidak memiliki. Karena bukan milik saya. Nah, situlah persoalannya. Jadi para ustadz yang ada di sini, termasuk muridnya dan sebagainya, staf yang bekerja di sini, itu ketika pondok ini bubar, sedih nggak? Di situ akan teruji Anda merasa memiliki atau tidak. Ketika Anda sedih, berarti Anda punya rasa memiliki. Ketika perusahaan itu akhirnya gulung tikar, tutup akhirnya, Anda sedih nggak? Ya sedih, karena Anda kehilangan sumber penghidupan Anda. Nah, ini yang perlu kita bangun. Jadi kita nggak usah harus marah-marah sama pegawai kita di pidato tiap hari. Ya, jadi the sense of belonging masih kita bangun. Tetapi di balik itu juga artinya bahwa semakin kita banyak merasa memiliki, semakin banyak yang kita miliki, Anda bersiap-siap harus menanggung kesedihan. Jadi akhirnya nanti secara filosofis tasawufnya, bahwa ternyata yang paling berbahagia di dunia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Iya. Bitarmi tidak pernah sedih kehilangan mobil. Sebenarnya nggak punya mobil. Dia tidak sedih punya suami meninggal dunia. Kenapa? Tidak punya suami. Dia tidak sedih dengan anak yang hilang. Sebabnya apa? Tidak punya anak. Berarti berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa. Itu adalah masalah spiritual kita, supaya hidup kita nyaman, memang seperti itu. Jadi semuanya ini kita yakin sebagai hak milik, hak pakai sementara, fasilitas. Nah, filsafat agamanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semuanya, bahwa langit, bumi, dan seisinya itu sengaja diciptakan oleh Tuhan untuk fasilitas kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi.
Ya semuanya milik Tuhan, tapi wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tuhan menciptakan langit bumi dan mesinnya adalah buat kamu semuanya itu. Jadi kalau buat kamu semuanya, berarti logika kita akan mengatakan bahwa di dunia ini apa saja boleh, nggak ada yang tidak boleh tuh. Untuk kita berarti boleh, itu persoalannya. Jadi tetapi ada beberapa pengecualian, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang disebut dengan bahasa agamanya itu dengan bahasa haram. Tapi haram itu sendiri maknanya adalah kemuliaan, bukan larangan. Jadi Masjidil Haram itu bukan masjid haram, masjid tidak boleh, tapi masjid yang mulia. Jadi ketika Tuhan melarang kita memiliki sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, ya kan begitu, itu bukan membatasi kebebasan kita, bukan membebani kita, tapi secara protokoler karena Anda makhluk terhormat, maka diatur ada hal-hal yang tidak boleh dalam rangka menghormati Anda sebagai makhluk yang terhormat. Kemudian dalam hal perawatan, dalam hal mencari rezeki, dalam hal memenuhi kebutuhan kita, bagaimanapun secara kodrati bahwa manusia itu harus bekerja keras. Iya kan? Kita ini untuk mendapatkan sesuap nasi saja, sepiring nasi saja, itu melibatkan berjuta-juta manusia. Bukan kerja Anda sendiri. Nasi yang ada di depan kita ini kan berasnya kan dari gabah. Yang memproses jadi gabah kan petani. Berapa banyak petani yang menanam padi, yang ngasih pupuknya, yang ngoyosnya, yang memanennya, yang menggilingnya, yang menjualnya, itu tak terhingga. Piring yang Anda pakai juga itu ada pasir kuarsa yang menambang berapa orang, yang memproses di pabrik piringnya berapa orang, pedagangnya berapa orang, melibatkan. Jadi untuk makan sepiring nasi saja kita melibatkan banyak orang dan tidak bisa sendirian. Itu namanya interdependensi manusia, bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Mesti kita membutuhkan pertolongan, bantuan, kerjasama dengan semua pihak yang tak terhingga itu. Secara kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu harus bekerja keras. Itulah bahwa etos kerja itu bukan sesuatu yang harus kita pelajari, tapi muncul dari diri kita sendiri, semangat kerja. Kemudian dalam pemahaman kita beragama sebagai negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan tidak menyuruh kita untuk kaya, tapi Tuhan menyuruh kita untuk bekerja keras. Betul nggak? Tuhan tidak menyuruh kita jadi orang pandai, tapi Tuhan menyuruh kita belajar. Yang penting rajin belajar, yang penting bekerja keras. Persoalan nanti setelah Anda mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang, itu jangan dikaitkan ini akibat kerja keras saya. Karena antara kerja keras dengan rezeki yang Anda dapatkan tidak ada kaitan secara logika. Tidak masuk dalam hukum kausalita. Buktinya mana? Buktinya terlalu banyak orang yang bekerja keras di sekitar kita, tukang nyekop pasir dan berkeringat-keringat. Kaya enggak? Iya kan? Buruh tani yang mencangkul di sawah satu hari, ya dijemur punggungnya di terik matahari. Kaya enggak? Ada nggak orang yang hidupnya santai, nggak pernah bekerja keras, kerja di rumah, tapi duitnya banyak? Jadi antara kerja keras dengan kekayaan
Tidak ada kaitan dalam hukum kausalita sebab akibat. Semuanya kita yakini itu adalah anugerah Tuhan. Dan rezeki yang kita dapatkan adalah diberi oleh Tuhan. Tuhan kita hanya menyuruh kita bekerja keras. Persoalan Anda kaya atau tidak kaya, Tuhan tidak akan menuntut Anda di kemudian hari. Kenapa Anda tidak kaya? Tapi yang dituntut, kenapa Anda tidak bekerja keras? Tuhan tidak menyuruh Anda jadi orang pintar, tapi Tuhan menyuruh Anda suruh belajar. Buktikan yang rajin belajarnya, kalau tidak pintar-pintar juga, selesai masalahnya, tidak akan dituntut. Jadi, kalau kita sebagai orang Islam, mana buktinya Anda mengatakan demikian? Ada firman Tuhannya, wa qul ya'malu fasyarallahu lakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang penting bekerja keraslah. Nanti kerja kerasmu itu yang akan dinilai oleh Tuhan, bukan kekayaanmu, bukan kepintaranmu. Jadi etos kerja itu merupakan standar umum yang harus dipakai oleh siapapun. Apakah sebagai guru di pesantren, apakah sebagai pekerja di PT Joitis dan sebagainya. Itu artinya sudah tidak perlu dituntut oleh manajer untuk meningkatkan etos kerja, tapi itu adalah merupakan dorongan dari diri kita sendiri. Nah, adapun ada orang yang bekerjanya malas, datangnya terlambat, bekerjanya asal bekerja. Ini juga perlu kita ketahui bahwa bukan semata-mata kita bekerja keras, tapi setiap saat kita dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja dan peningkatan produksi dan produktivitas setiap saat. Jadi kita mempunyai gambaran bahwa perusahaan itu harus maju dan terus maju, produktif dan terus semakin meningkat produktivitasnya. Artinya laba keuntungan perusahaan itu dari waktu ke waktu harus menunjukkan adanya peningkatan laba. Kalau seandainya dia stagnan namanya ya. Nah, yang jadi masalah adalah ya mungkin seseorang itu malas bekerja, mungkin persoalannya mungkin gajinya kecil, mungkin karena jaraknya jauh, tapi juga secara dari sudut subjektivitas juga bisa saja melemahnya semangat bekerja itu akibat karena persoalan internal dalam rumah tangga. Ketika Anda di rumah sedang bertengkar dengan istri, Anda juga mengajarnya malas dan terganggu. Jadi kadang-kadang saya sebagai pengasuh ini juga harus melibatkan diri ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang sesungguhnya adalah personal bagi Anda. Ya kan begitu? Nah, maka supaya untuk meningkatkan etos kerja para guru-guru ini juga saya harus rajin berkomunikasi, sering bersilaturahmi. Guru sedang punya hajatan menyunati anaknya, saya mesti datang, harus pasang amplop. Istrinya melahirkan juga kita harus bawa sabun, bawa popok bayi sebagainya dengan ada. Jadi artinya etos kerja yang diformal dalam pekerjaan ini bisa kita bangun dengan membangun hubungan personal, hubungan pribadi secara tersendiri. Itu saya kira tidak cukup etos kerja terbangun dengan iming-iming gaji besar, belum tentu. Sebelum menyimak lebih lanjut, akan sangat berarti dan berterima kasih kami jika Anda ikut serta mendukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Ini saya katakan bahwa banyak pegawai pekerja kita, tukang bangunan, itu sampai berpuluh tahun di sini, dan mereka sering ditawari oleh orang luar, udah bekerja sama saya aja,
dengan gaji 150.000 sehari. Ya, di Buya Sakur hanya dapatnya 100. Mereka mengatakan tidak, nggak apa-apa. Jadi artinya bahwa kesejahteraan yang mereka rasakan bukan dari faktor gaji, karena selama mereka bekerja di sini itu merasa dihormati. Ya, saya sangat menghormati mereka. Mereka sakit, saya datang bawa obat. Ya kan begitu. Mereka lagi membutuhkan sesuatu, kita bantu. Jadi dengan hubungan pribadi saya dengan mereka para pekerja itu terbangun dengan baik, sehingga iming-iming gaji lebih besar tidak menarik. Karena bagaimanapun juga kesejahteraan yang dirasakan oleh pegawai-pegawai saya itu bukan terletak pada gaji. Salah satunya mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari lembaga yang kita bangun, itu merupakan bagian daripada kesejahteraan. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bersyukur, dapat dipastikan bahwa tidak mungkin orang itu bersyukur ketika dia tidak tahu bahwa dia mempunyai kenikmatan. Pak Afkar di dalam rumahnya, di bawah tanahnya ada harta karun 1 ton emas. Tapi Anda tidak tahu. Pertanyaan saya, Anda senang nggak? Itu jadi persoalan. Jadi pertama orang itu akan bersyukur kalau dia mengetahui nikmat itu. Kalau dia tidak tahu, dari mana dia akan bersyukur? Dari mana dia akan bersenang hati kalau dia tidak tahu? Orang awam di sekitar kita tidak tahu bagaimana jantung kita berdegup setiap hari, dep, dep, dep. Yang berapa kali berdegup? 70 kali degupan jantung kita per menit. 1 menit itu 70 kali dep, dep, dep. Untuk apa? Untuk memompa darah, mengalir ke dalam seluruh tubuh kita, mengirimkan oksigen, mengirimkan vitamin, protein, gizi dan sebagainya ke seluruh tubuh kita ini. Nah, orang yang uneducated tahu nggak itu? Maka dia tidak mungkin akan bersyukur kepada Tuhan diberi nikmat jantung seperti itu. Paham? Iya. Jadi yang bersyukur siapa? Yang tahu. Nah, oleh karena itu, makanya kita sering berkomunikasi juga menjelaskan kepada bawahan kita betapa kita punya kenikmatan, punya pondok pesantren Cadangbingan yang murah seperti ini, ya kan gitu, dengan fasilitas airnya, listriknya, segala macamnya itu harus disadari, dan itu kita dapatkan uangnya dengan peras keringat, dengan banting tulang dan sebagainya dan sebagainya. Itu untuk membangun rasa syukur. Itu tak. Kemudian harus mengerti, harus tahu, mengerti, sadar, paham. Tanpa itu semuanya kita tidak mungkin akan bersyukur. Satu contoh sederhana. Ada seorang perempuan datang kepada saya minta ramuan doa-doa supaya dapat suami yang soleh, ya kan? Saya kasih dan dikabul Tuhan doanya, diberi suami yang soleh. Setelah dia punya suami, apa yang terjadi? Terjadi keluh kesah. Melihat suami tetangga jam 4 sudah pergi ke pasar. Melihat suami tetangga di belakang jam 2 malam sudah pergi ke sawah. Suaminya dia masih di atas sejadah. Gila loh, gila loh, gila loh.
Ya Allah, ya kan? Ada orang memberikan sesuatu, ditanya uang ini dari mana asalnya. Bayangkan, tinggal ambil aja konanya segala gitu. Ya, setelah meninggal dunia, dia baru tahu, baru sadar bahwa suamiku orang soleh. Ya, menyesal di belakang setelah kehilangan karena dia tidak menyadarinya, karena dia tidak mengerti. Ini ya persyaratan orang bersyukur juga memerlukan intelektualitas yang tinggi, pemahaman, pengertian, kesadaran akan nikmat ini. Betapa pentingnya seorang buruh, seorang pekerja di pabrik manapun, di perusahaan apapun, untuk menyadari, untuk merasakan, untuk mengerti bahwa keberadaanmu di sini adalah mendapat anugerah dari Allah. Anda bisa ngasih makan anak istri Anda, ya kan begitu, seperti itu. Jadi artinya bahwa pengetahuan tentang kenikmatan ini ya juga diperlukan ilmu pengetahuan. Seorang fisikawan akan mengatakan berapa miliar ya ledakan-ledakan nuklir yang ada di matahari itu, dan berapa besarnya matahari memberikan kehangatan, ya pepohonan melalui daun-daunnya itu memasak, ya kan, makanan-makanan dan sebagainya. Bagaimana matahari pentingnya. Kalau orang tidak belajar kosmologi, paham nggak? Mensyukuri Tuhan nggak? Ya tidak. Dan itu adalah hal yang perlu kita ketahui. Kemudian bersyukur juga itu dipersyaratkan harus diungkapkan berbentuk penghargaan, yaitu ucapan terima kasih. Nah, beda dalam terminologi bahasa Arab. Ketika kita mengucapkan terima, itu namanya tasyakur. Mengungkapkan rasa syukurnya, bilang terima kasih. Kalau kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama, bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Tuhan? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita tidak bersyukur kepada sesama saja, kita tidak menghargai kebaikan-kebaikan sesama, bagaimana engkau bisa menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan? Itu yang jadi persoalan. Dan kesalahan terminologi ketika orang hajatan, tasyakuran. Sebetulnya ya acara itu bukan tasyakuran tapi syukuran kepada Tuhan. Artinya dari lubuk hati yang paling dalam kita mengakui pemberian-pemberian Tuhan. Kalau mengucapkannya namanya tasyakur. Itu juga perlu dibenahi. Jadi maksud saya, nanti yang paling penting dalam bersyukur itu adalah pengakuan bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Itu yang jadi persoalan, bahwa di dalam Al-Quran dikatakan sangat sedikit sekali orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kebanyakan tidak bersyukur. Kenapa? Nah, di situ persoalannya adalah kembali kepada pengakuan. Nah, jadi artinya seorang pegawai, pekerja di suatu perusahaan itu harus dengan tulus muncul dalam dirinya mengakui bahwa perusahaan ini telah banyak berbuat baik kepada saya, ya yang memang sebagai imbalan dari keringat saya, tapi walau bagaimanapun saya mendapat rezeki adalah dari perusahaan ini. Ya kita syukuri, ya
pimpinannya, para manajernya kita hormati, ya, bukan ditakuti ya, dihormati. Saya tidak minta ditakuti, minta dihormati, dimuliakan gitu. Selagi perintahnya masih menyangkut kedinasan, ya kita mesti harus mentaatinya. Ada kepatutan kita kepada pimpinan itu. Dalam Al-Quran namanya wa ulil amri minkum, ya, pimpinan-pimpinan kita harus kita takut, harus kita taati semuanya itu. Tetapi ada anggapan orang, dan ini umum, ketika kita tidak mengakui kebaikan Tuhan, itu disebut kufur atau kafir. Tetapi kekafirannya itu sebatas hanya mengingkari kenikmatan, namanya kufur nikmat. Saya bilang, kenapa Anda menganggap kecil ketika kita tidak mengakui kebaikan orang? Itu adalah kriminal besar. Artinya perbuatan yang sangat-sangat luar biasa. Karena di Al-Quran sendiri bahwa orang yang tidak mengakui, tidak bersyukur kepada Tuhan itu akan dihukum dengan keras juga. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi begini, kita waktu kecil mungkin sering mencuri uang ibu, ya kan gitu. Sering kita bolos sekolah, sering kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ujung-ujungnya kita dijewer, dicubit, ya, atau dimarahi. Selesai. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup ini akan sangat mudah sekali mendapatkan ampunan dari Tuhan. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita asal kita meminta ampun. Orang tua kita juga, kita banyak kesalahan, ampun mama, ya, tidak lagi dia minta maaf, selesai kok. Akan tetapi ketika seorang anak itu tidak mengakui kebaikan orang tua, ketika dia sudah jadi pengusaha besar, sudah menjadi miliarder, ketika diwawancarai oleh wartawan tentang cerita awalnya bagaimana Anda menjadi konglomerat, apakah ini harta warisan, apakah ini pemberian orang tua, dia mengatakan saya bekerja keras dengan keringat saya, banting tulang peras keringat, jungkir balik, siang jadi malam, malam jadi siang. Orang tua saya tidak pernah mendukung saya dalam usaha ini. Diingkarinya kepada orang tua, dan orang tuanya mendengar anaknya mengatakan begitu, tidak mengakui kebaikan-kebaikan orang tua. Karena mendengar anaknya tidak mengakui kebaikannya, dia tidak marah, tidak mencubit anaknya, tapi dia akan mengatakan, wahai anakku, sejak hari ini jangan kau panggil lagi ya aku mama. Selesai. Artinya betapa sakit hatinya kebaikan orang yang diingkari kebaikannya, betul nggak? Makanya wala in kafartum inna adzabi lasyadid, akan siap-siap saja dihukum oleh Tuhan. Jadi orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang tidak mengakui kebaikan Tuhan. Jadi unsur faktor-faktor pendukung terbangunnya rasa syukur itu adalah berikutnya pengakuan terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Selanjutnya ini sebetulnya banyak sekali ya faktor-faktor penentu untuk membangun rasa syukur ini. Kita sebutkan yang penting saja. Yang terakhir adalah
Ketika kita bersyukur, itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya panggil kiai suruh ceramah, tidak seperti itu ya rasa syukur itu, tetapi adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita rawat dengan baik, dan kita pergunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan sesuai dengan proposal awalnya. Untuk apa? Kita pakai semuanya dengan baik. Jangan dihambur-hamburkan buat foya-foya, ya kan, yang tidak ada manfaatnya. Artinya tidak ada keberkahan untuk dirinya sendiri, tidak ada keberkahan untuk anak istrinya, tidak ada keberkahan untuk masyarakat sekitarnya. Uangnya terhambur-hambur buat main cewek, main judi dan sebagainya. Jadi artinya faktor penentu dalam bersyukur terakhir adalah kita memanfaatkan segala nikmat untuk kebaikan-kebaikan. Tanpa itu maka sulit kita untuk bersyukur. Kita kasih contoh sederhana saja supaya bisa dimengerti oleh orang awam. Ketika saya memberikan hadiah bahan dari sutra yang kita beli dari Trusmi 8 juta, ya, aku hadiahkan kepada kekasihku dengan harapan mudah-mudahan ya aku ingin menatapi kecantikanmu ya dengan menggunakan kain sutra ini. Kita kirimkan. 2 minggu kemudian saya datang untuk mengecek bajunya seperti apa yang dia jahit itu. Ternyata ketika saya datang ke rumahnya, bahan sutra yang saya kirimkan ternyata dipakai buat keset. Sakit hati saya. Ya. Ternyata pemberianku dihinakan seperti itu. Bukan dijahit dan dipakai, tapi buat keset di depan rumah. Saya sudah tidak marah lagi. Hanya mengatakan sejak hari ini putus cinta kita forever. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Menasehati diri saya juga diri teman-teman semua itu dari yang sudah dikirimkan para aulia, maksudnya yang pertama dari sesat. Jadi ini